Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang sistem koordinat. Sistem koordinat ini sendiri sebenarnya kalian sudah pernah belajar di sekolah dasar, jadi di sini kita cuma mengulang kembali materinya. Yang pertama kita pelajari dulu pengertian dari sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, di sini ada kalimat acuan sumbu yang tetap. Coba kita melihat. Nah, di sini yang ini, yang horizontal, ini kita sebut sebagai sumbu X. Lalu berikutnya yang tegak ini atau vertikal kita sebut sebagai sumbu Y. Jadi acuan sumbu yang tetap itu yaitu ini yang mendatar ini, sumbu X dan sumbu Y yang tegak ini. Diagram Kartesius terbagi menjadi dua, sumbu Y yang tadi yaitu sumbu X. Nah, sumbu X ini juga kita sebut sebagai absis. Lalu sumbu Y ini kita sebut sebagai ordinat. Baik, yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk menentukan posisi titik pada suatu bidang koordinat. Oke, di sini kita kalau perhatikan ini sumbu X. Nah, sumbu X ini berpotongan dengan sumbu Y, ya, mereka saling berpotongan. Berpotongannya itu tepat di tengah ini yang kita sebut sebagai titik pusat koordinat. Atau biasanya juga ada yang menyebutnya titik pusat koordinat O, yaitu 0,0. Jadi sumbu X dan sumbu Y berpotongan di suatu titik, yaitu titik ini 0,0 yang disebut sebagai titik pusat koordinat. Yang berikutnya kalau kita perhatikan di sumbu X dulu ya, di sebelah kanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, yang di sini adalah bilangan yang positif. Nah, di sebelah kiri ini adalah yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Lalu untuk sumbu Y, mari kita perhatikan. Nah, di bagian atas itu yang positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di bagian bawah sumbu Y itu yang negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ya. Yang pertama, untuk menentukan titik koordinat itu, titik koordinat ditulis dengan X, Y. X, Y. Jadi penulisannya X dulu, Y. Jangan dibalik ya, jangan terbalik. Yang pertama, nah, misalkan ada titik di sini letaknya, tepat di sini. Nah, titik ini berapa, berapa kalau ditulis di dalam untuk bilangannya. Untuk menentukan titik ini, maka pertama ya kita tarik ini, dia tepat di sumbu X-nya yaitu angka 4, lalu nah ke sumbu Y yaitu dia di angka 2. Maka ini kalau kita menyebutkan titiknya yaitu ini kita misalkan kita sebut ini sebagai titik A, maka penulisannya titik A yaitu 4,2 X, Y. X-nya ini 4, Y-nya 4,2. Yang berikutnya, nah misalnya titiknya tepat di sini ya, letaknya adalah di sini tepat di sumbu X yaitu di negatif 3. Maka berapa titiknya? Karena dia tepat di sumbu X ya, sedangkan di Y-nya tidak ya, maka ini titik yang di sini misalnya kita sebutnya sebagai
titik B, maka dia adalah negatif 3,0. Dia tepat berada di sumbu X. Karena Y-nya tidak ada, jaraknya makanya ini dia jadinya min 3,0. Yang berikutnya, nah misalkan titiknya ada di sebelah sini. Ini, maka dia berapa? Ada yang bisa? Ya, di sumbu X negatif 5, di sumbu Y negatif 3, maka misalkan ini kita sebut sebagai titik C, yaitu berarti titik C-nya yaitu negatif 5, negatif 3. Yang berikutnya, nah ini, titiknya adalah tepat di sini. Dia tepat di sumbu Y dan angkanya yaitu 6. Di X-nya tidak ada, maka berapa titiknya? Ya, misalkan kita sebut sebagai titik D, berarti dia untuk yang di sini titiknya tepat di sini yaitu 0,6, tepat di sumbu Y 0,6. Dan titik-titik yang lain bisa kalian pelajari juga ya. Yang berikutnya kita belajar tentang pembagian kuadran. Nah, di sini ada bidang koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y. Ya, untuk pembagian kuadran ini, nah di sini kan sebenarnya kalau kalian perhatikan dibagi menjadi 4 daerah ya. Karena ada perpotongan ini jadi terlihat seperti ada pembagian daerah. Nah, yang pertama, nah di sisi yang sebelah sini, di kanan atas ini kita sebut sebagai kuadran 1 ya. Kuadran 1, lalu kita pindahnya berlawanan arah jarum jam, yaitu nah ini yang di sebelah sini di kiri atas itu kuadran 2. Lanjut lagi ke bawah, yaitu ini disebut sebagai kuadran 3, lalu yang di sini sebagai kuadran 4. Lalu yang berikutnya titik-titik mana yang masuk ke kuadran 1 atau dia termasuk kuadran 2 atau mungkin kuadran 3 atau kuadran 4. Kita coba belajar bersama ya. Nah, misalkan saya punya titik di sini. Letaknya di sini. Nah, titik ini misalkan kita namakan titik A, dia itu 6,2 ya. 6,2. Nah, titik A dia masuk di kuadran 1. Ya, di kuadran sini, di kuadran 1. Berarti kalau dari titik ini, dari contoh titik ini kita bisa melihat di kuadran 1 itu nilai X dan nilai Y-nya positif. Semua titik yang letaknya di sini atau semua titik yang nilai X dan nilai Y-nya positif, berarti dia masuk di kuadran 1. Ya. Yang berikutnya, nah sekarang titiknya ini letaknya di sini. Kalau kita namakan titik B, maka dia titiknya adalah 3, negatif 2. Oke, ini berada di kuadran 4. Nah, berarti kalau kita lihat contoh titik B, kuadran 4 itu nilai X-nya positif, sedangkan nilai Y-nya negatif ya. Semua yang ada di kuadran 4 itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Yang berikutnya, nah ini saya punya titiknya di sini, dia tepat ada di salah satu sumbu Y-nya. Ini berapa koma berapa? Ya, kita misalkan ini namanya titik C, lalu berarti ini dia 0,2 ya. Di sini ini kita namakan 0,2. Lalu dia masuk kuadran mana? Kuadran 1 atau kuadran 2? Ya, jadi kalau misalnya titiknya tepat ada di sumbu, nah, maupun mau dia di sumbu Y atau di sumbu X, ya ini, maka dia tidak memiliki kuadran. Jadi titik C itu tidak memiliki kuadran. Ini tepat di tengah. Nah, lalu yang satu-satunya adalah 0. Maka
Kalau misalnya titik itu berada di salah satu sumbu ini, misalkan ya, ini saya ganti titiknya tepat di sini. Berarti ini negatif 3,0, maka tidak memiliki kuadran. Nah, jadi ciri-ciri yang tidak memiliki kuadran itu titiknya berada tepat di sumbu X kalau nggak di sumbu Y. Contohnya ini, 0,2. Ya, dia tidak memiliki kuadran, tidak termasuk kuadran 1 atau 2. Jadi dia memang tidak memiliki kuadran. Gitu ya. Yang berikutnya, nah misalkan dia titiknya di sini. Berapa koma berapa ini? Ya, misalnya yang kita namakan titik D, yaitu berarti dia negatif 5, X-nya ini negatif 5, Y-nya ini dia di 4, berarti negatif 5,4 ya. Nah, negatif 5,4 atau titik D ini berada di kuadran 2. Berarti cirinya kalau ada di kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Nah, yang berikutnya, titiknya di sini, berapa koma berapa ini? Ya, kita namakan ini titik E, berarti dia di X-nya tepat di negatif 4, terus yang Y-nya negatif 1, negatif 1, negatif 4, negatif 1, berarti ini titik E ini ada di kuadran 3, maka ciri kalau titik itu ada di kuadran 3, yaitu dia X-nya nilainya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Ya. Berikutnya, kita akan belajar cara untuk menentukan jarak antara dua titik. Jadi misalkan ada suatu titik A dan B misalnya kita namakan, lalu kita disuruh menentukan jaraknya, maka disinilah kita belajar ya. Nah, Ibu memulai dengan sebuah contoh soal, tentukan jarak antara titik A. Titik A itu adalah 1,-8, dan titik B itu adalah negatif 5,0. Tentukan jaraknya. Nah, untuk menentukan jarak itu punya rumus, ya. Jadi nilai untuk menentukan jarak itu sama dengan akar dari X kuadrat akar ulang. Untuk menentukan jarak, maka sama dengan akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan, dipangkatkan 2, ditambah buka kurung Y2 kurang Y1 dipangkatkan 2. Ya, ini rumusnya. Lalu bagaimana aplikasinya untuk menentukan jawaban dari soal ini? Kita mulai ya. Nah, ini titik A, 1,-8. Angka 1 ini kita sebut sebagai X1. Jadi kita menentukannya. Jadi A ini kita jadikan sebagai titik pertama. Maka kalau titik itu kan X, Y. Jadi untuk yang titik pertama, 1 itu posisinya sebagai X1. Lalu negatif 8 itu posisinya sebagai Y2. Ya, X1, Y1. Yang berikutnya, titik B ini sebagai titik kedua, maka negatif 5 ini sebagai X2, 0 itu sebagai Y2. Itu ya. Lalu kalau kita sudah menentukan nilai X1 yaitu 1 ini, Y1 negatif 8, X2 yaitu negatif 5, dan Y2 itu 0, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Jadi ini sama dengan akar, kita sesuaikan, lalu X1 itu ini kan negatif 5, operasinya adalah pengurangan, jadi dikurang, X1-nya adalah 1 ini, jadi min 5 kurang 1 dipangkatkan 2. Lalu ini penjumlahan, dijumlahkan, buka kurung Y2. Y2 nilainya 0, lalu operasinya kan kurang, nah dikurang. Lalu ternyata kalau kita lihat Y1, nah lihat ya, Y1 itu nilainya adalah negatif, maka di sini kan tadi operasinya pengurangan. Ternyata Y1-nya negatif, berarti minus buka kurung negatif 8, karena Y1-nya adalah negatif. Di sini kalau kita lihat minus di sini ya. Seperti ini penulisannya. Nah, ya sudah, kalau sudah dimasukkan nilainya, yang berikutnya kita perhitungan.
Nah, ini kan negatif 1 kurang 1, negatif 5 kurang 1 ya. Utang 5, utang lagi 1, hasilnya negatif 6. Nih, lalu yang ini 0, min. Nah, minus ketemu minus itu kan jadinya positif. Positif apa? 0, anggap aja kan berarti perhitungannya 0 tambah 8. 0 tambah 8, 8 kan? Nah, makanya di sini 8, lalu berpangkat 2. Begini. Lalu berikutnya lagi, kita selesaikan ya pelan-pelan. Negatif 6 pangkat 2, artinya negatif 6 dikali negatif 6. Negatif kali negatif itu positif. Nah, positif 36 berarti ya. Lalu ditambah 8 pangkat 2, itu 64. Selanjutnya yang berikutnya kita jumlahkan akar dari 36 tambah 64, itu 100. Akar 100 itu berarti kita cari dua buah bilangan yang sama. Kalau dikalikan 2 kali, hasilnya 100. Atau akar 100 yaitu berarti nilainya adalah 10. Jadi untuk soal ini, jarak antara titik A 1,-8 dan B negatif 5,0, jawabannya adalah 10 satuan. Jaraknya adalah 10 satuan. Oke, untuk hari ini sekian. Kita akan kembali belajar di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.